Pergerakan partai hingga tokoh politik dalam persiapan menuju bursa Pilpres 2024 mulai terlihat. Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto menghabiskan libur lebaran dengan melakukan safari mengunjungi sejumlah ulama dan tokoh di Jawa Timur, Jawa Tengah, termasuk Yogyakarta. Selain itu, Partai Nasdem pun tengah bersiap mengadakan Rakernas pada 15 hingga 17 Juni mendatang. Nasdem akan mengusulkan 3 kandidat capres untuk diserahkan kepada Ketum Surya Paloh untuk dipilih dan didukung pada Pilpres 2024. Forum Rakernas itu memutuskan akan menyerahkan 3 orang nama kepada Ketua Umum. Ya. Nah, kemudian sejak saat itu Ketua Umum memiliki 3 nama yang diserahkan oleh Rakernas. Dia akan menyimpan itu selama berapa bulan. Setelah itu, setelah matang betul akan diputuskan 1 nama dari 3 tersebut. Yang dilakukan Pak Prabowo adalah kaitannya dengan safari Idul Fitri ya, safari Lebaran. Tuhan menemui tokoh-tokoh yang diantaranya adalah sahabat lama, ya. Pilpres masih 2 tahun lagi, namun jalan menuju bursa capres sudah mulai dipersiapkan sejumlah partai dan tokoh politik. Salah satunya Prabowo Subianto. Berdasarkan beberapa survei, tren elektabilitas Prabowo sebenarnya cenderung stagnan bahkan turun jika dibandingkan dengan pemilu 2019 lalu. Faktornya tak lepas dari keputusan Prabowo bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi tantangan bagi Prabowo untuk meningkatkan suaranya tidak lagi di popularitas, tapi meningkatkan akseptabilitasnya. Nah, disitulah saya kira tantangan bagi Prabowo, karena selama ini Prabowo cenderung tidak banyak tampil sebanyak Ganjar atau Anies kan. Tampak lebih fokus di posisi dia sebagai Menteri Pertahanan. Diduga untuk memboosting kembali elektabilitasnya, Prabowo melakukan safari ke beberapa tokoh ulama di Jember, Situbondo, Rembang, hingga Pekalongan. Prabowo juga menemui sejumlah tokoh, seperti Khofifah, Subagio HS, hingga Sultan Hamengkubuwono X. Sementara itu, Partai Nasdem sudah melaksanakan rapat kerja wilayah alias Rakerwil di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kita sudah 3 bulan yang lalu lah, kita sudah duluan melaksanakan Rakerwil. Jadi pada intinya hasil Rakerwil itu ya diantaranya sudah bisa kita bawa ke Rakernas pada tanggal 15-17 nanti di Jakarta. Dalam Rakernas yang akan digelar bulan depan, DPW Nasdem di seluruh wilayah Indonesia akan mengusulkan 3 usulan capres kepada sang ketum, Surya Paloh. Sejauh ini ada 3 nama yang menguat di pengurus DPW, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa. Dari 3 nama tersebut, nama Anies yang dinilai menjadi yang terkuat. Jadi untuk yang tidak resmi, dalam artian maksudnya kita kopi-kopi aja, saya tanya ini satu-satu gitu kan. Ya memang mereka lebih cenderung ke Pak Anies sebenarnya gitu. Nah, cuman saya bilang ini kita tidak buka dulu karena semua keputusan ini ada di tangan Ketua DPP kami, Bapak Haji Surya Paloh. Jadi kita mulai dari ranting sampai tingkat DPW itu tanduk dan tunduk atas keputusan DPP. Sangat jelas strategi Nasdem untuk mencalonkan dari awal supaya mereka punya capres yang punya asosiasi dengan Nasdem, supaya Nasdem memiliki kesempatan untuk memperoleh dampak positif dari elektabilitas capres yang dia usung. Dalam beberapa bulan terakhir, nama Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan memang memenuhi hasil survei bakal calon presiden 2024 dari sejumlah lembaga.
Lantas, bagaimana dengan elektabilitasnya? Gini, sudah 3 tahun kita mengamati survei-survei ini kan, kita mengamati data-data ini, kan nggak banyak pergerakan yang terlalu jauh kan, gitu. Ketiga-tiganya mentok di kisaran 30-an%. Kecuali kalau simulasinya 2 nama, misalnya Ganjar versus Prabowo atau Ganjar versus Anies ya. Kalau tiga-tiganya kita simulasikan, Ganjar, Prabowo, Anies, kan suaranya tuh sama kuat tuh cenderung 30-an gitu. Jadi sebagai kandidat yang baru yang popularitasnya belum setinggi Prabowo, seharusnya Ganjar sama Anies itu sudah menonjol dari sekarang seharusnya. Ya, tapi kan belum juga. Elektabilitas seorang kandidat akan berpengaruh pada persepsi para pemilih untuk memilih mereka ketika Pilpres nanti. Masyarakat tentu harus memperhatikan track record seorang kandidat secara rasional, bukan hanya karena pencitraan saja. Begitu pula dengan partai politik, yang juga harus mempertimbangkan background, rekam jejak, serta kemampuan setiap kandidat yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam riset di banyak negara maupun di Indonesia, itu antara riset saya dan seorang teman itu menunjukkan bahwa capres berpengaruh secara elektabilitas kepada partai yang mengusung. Makin bagus capresnya, potensi partai yang mengusung untuk memperoleh suara yang baik, suara yang tinggi juga makin besar.